pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Bu Inneke. Yang kami hormati Bu Dr. Alia Hartanti sebagai Project Manager Yayasan Project Hope, atau kemudian Ibu kehadirannya di Jawa Tengah. Kemudian Bapak Dr. Irwan Pancaseno MKM dari Direktorat KIA ya, dari tim kerja Magneo Kementerian Kesehatan. 6% dari semua total kasus kematian ibu itu 6% diantaranya disebabkan oleh infeksi. Jadi infeksi, rekomendasi yang baik itu dihasilkan dari audit maternal perinatal yang berkualitas. Dengan adanya pertemuan ini, mudah-mudahan Brebes semakin baik lagi, kasus kematian ibu khususnya karena infeksi bisa ditekan. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti pertemuan, semoga memberi manfaat untuk kita semua. Sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes kepada Ibu Inneke Trislusdawati SKM Menkes, kami persilakan. Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Irwan Panca MKM, Ketua Tim Kerja Maternal Neonatal Direktorat Kesehatan Ibu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia beserta timnya, Infection Control and Sepsis Prevention dari Project Hope Jakarta beserta timnya. Kemudian yang saya hormati beserta timnya, yang saya hormati Bapak Direktur RSUD Brebes beserta jajarannya, ada Bu Wadir Pelayanan, juga dari Direktur Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda beserta jajarannya. Kemudian yang berbahagia, puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan hadirat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa diberikan nikmat sehat, bisa hadir bersama di ruangan Arimbi Hotel Grandian dalam acara pertemuan untuk peluncuran program iCare dari Project Hope. Semoga kegiatan kita ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi kami Kabupaten Brebes dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi dari sisi pencegahan infeksinya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kami mengucapkan selamat datang pada Pak Irwan, Bu Dr. Irma, Bu Dr. Alia beserta seluruh timnya di Kabupaten Brebes. Alhamdulillah sudah rawuh. Pak Irwan dan Bu Alia sudah sejak kemarin ya merayakan Idul Fitri. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT dan dicatat sebagai pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi ini sesuai dengan undangan yang kami sampaikan bahwa kita akan melaksanakan peluncuran program iCare. Kami sangat berterima kasih ya, berikan apresiasi juga karena Kabupaten Brebes mendapat perhatian luar biasa dari Kementerian Kesehatan, dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan khususnya dari Project Hope, sehingga Brebes menjadi salah satu lokasi untuk Project Hope di mana di Jawa Tengah, sehingga tentunya perhatian yang sangat baik ini kepada Kabupaten Brebes diharapkan bisa menjadi upaya bersama kita untuk menurunkan angka kematian ibu. Brebes, sebagaimana kami juga tahun 2024 ada gerakan bersama peduli kesehatan ibu atau Gemah Hati. Ini merupakan upaya, salah satu upaya untuk menggerakkan dari hulu sampai hilir bagaimana kita melaksanakan upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Brebes. Masa nifas harus dikawal bersama. Sudah ada gerbek gerakan Brebes kawal meteng, ada jateng, gayang, mincel, wong meteng, ini sama. Dan baru-baru ini Bupati Brebes, Bu Paramita juga memberikan perhatian agar kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan juga kinerja nakes kita juga memberikan perhatian untuk upaya penurunan angka kematian ibu dengan
menandai rumah ibu hamil yang berisiko tinggi dengan bendera pink. Ini di Ketanggungan Brebes, Sikulo, Wanasari sudah mulai pengadaan bendera ada ya. Jadi ini ada arahan dari Bupati untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, ibu hamil. Akhirnya kita juga saat ini sudah ada 4 ya pelatihan, dan mudah-mudahan selama 3 tahun ini Project Hope ini bisa mendampingi kami di Kabupaten Brebes, dan tentunya ini butuh komitmen bersama patuh melaksanakan pelayanan sesuai standar. Yang bisa kami sampaikan dilanjutkan Mbak atau ya baik infection prevention control and sepsis prevention atau iCare di Kabupaten Brebes. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim saya buka pertemuan ini. Kegiatan kita hari ini sampai duhur ya, insya Allah bisa menghasilkan pemahaman yang sama, dan nanti mungkin setelah ini akan dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan. Hari ini nanti ada paparan-paparan dan kita bisa satu. Terima kasih, mohon maaf saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan sesi diskusi selama 40 menit, 50 menit, yang masing-masing diskusinya akan dibagi 2 sesi, 20 menit, kemudian dilanjut kepada pengambilan kesimpulan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita langsung masuk ke tahap pemaparan materi. Pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Irwan Pancawarya Seno MKM selaku Ketua Tim Kerja Maternal Neonatal Direktorat Kesehatan Ibu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adapun tema yang akan disampaikan adalah kebijakan nasional terkait upaya pencegahan kematian dan komplikasi pada masa perinatal dan bayi baru lahir, termasuk yang diakibatkan oleh infeksi. Kepada Bapak Irwan Pancawarya Seno MKM, mohon disilakan untuk menyampaikan materi yang pertama. Jawabnya pas, agak banyak tadi kan. Ya, jadi mungkin saya tahu saya Dr. Irwan dari Ketua Tim Kerja Maternal Neonatal dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga. Di sini menyampaikan terkait kebijakan pencegahan kematian dan komplikasi pada masa perinatal dan bayi baru lahir. Jadi, Mas, tunjuk tangan. Puskesmas, sip. Bidan praktek. Ini Pak Tiga. Oke. Dinkes Kabupaten Brebes. Oke, KIA ya. KIA semua nih. Ada B2. Ada Yankes. Ada. Oke. Pelaku dosa ada semua Pak. Kita siap untuk berdiskusi kalau gitu ya. Baik. Kementerian Kesehatan fokus kepada 3 hal sekarang ini. Penurunan angka kematian ibu, bayi, dan prevalensi stunting. Fokus, bukan berarti hal yang lain tidak dikerjakan. Kemudian 1, tensi tinggi proteinuria atau tanpa proteinuria. 2, terkait dengan anemia walaupun dia ringan. Udah deh, mendingan yang pakai SPOG aja deh. Nah ini yang kita mau rubah ketika persalinan normal di rumah sakit tapi ada riwayat penyulit, BPJS harus bisa membayar. Kalau nggak mati semua kita ibunya. Wah tapi kan normal dong, saya didebat gitu sama BPJS. Tapi kan normal, iya normalnya karena ada SPOG di sana. Ketika saya dokter umum suruh normal di situ, mati karena penyakit jantung saya malah justru duluan mati.
dibanding pasiennya. Karena kita nggak siap di FKTP itu nggak siap dengan penyulit ataupun komplikasi. Di FKTP maksudnya puskesmas ataupun klinik. Mohon maaf, bukan mendiskriminasi, apalagi di bidang praktek. Ya, punya MG Somet di bidang praktek. Pelan saya, benar nggak? Nggak ada surat izin praktek, nggak ada praktek mandiri, izinnya saya sama dokter Septa. Itu namanya praktek bersama. Itu dari standar persalinan sama regulasi terkait dengan praktek, itu aja udah ngaco. Nanti kita ubah di MPK. Apa perubahannya? Udah tahu kan arahnya kemana. Apa-apa, Bu Ketua IB-nya juga udah kamu ke saya, punya aja. Yang penting ibu dan bayi saya nggak apa. Ya. Nah, tapi masalah komplikasi non-obstetrik ini ribet juga, terutama dengan masalah gizi, penyakit penurunan dan penyakit penurunan. Ini dari sononya udah ada. Calon pengantin itu banyak yang udah kena HIV, TB, hepatitis, jantung tadi ya katanya ya. 0,91% mengalami jantung, DM, hipertensi. Dari sononya udah ada. Ini masa pas ANC nggak kedeteksi sih? Kan aneh ya. Itu yang kejadian ketika komplikasi non-obstetrik paling banyak tadi. Kok nggak terdeteksi sih? Ya, saya bukan mendiskreditkan lagi. Kalau nasokomia, nah itu PR-nya dokter Arya dan tim lebih berat lagi itu berarti. Ya, coba kita beri. Nanti kita cari tahu dengan proyek HOPE ini, kita kasih tahu kenapa sih? Jangan-jangan di nasokomia atau memang di ibunya luput laporannya atau nggak terdiagnosis. Ya. Oke, ini cakupan Brebes luar biasa.